kelompok apa? Kelompok ini. Ini soalnya dua tiga empat lima orang yang tidak hadir. Ada 5 orang yang tidak hadir hari ini. Untuk yang hadir hari ini, Ibu titip pesan: 1, tetap jaga kesehatan kalian, ya. 2, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Di dalam tas, alangkah lebih baiknya kita sudah menyediakan payung. Mengingat setelah zuhur biasanya sudah turun hujan. Bisa nggak sih hujan ini kita prediksi? Bisa nggak? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Bilang. Siapa yang bilang nggak bisa? Oh, Api bisa. Anak-anak bisa. Siapa yang bilang nggak bisa diprediksi? Ada yang bilang hujan itu tidak bisa diprediksi. Cuaca bisa diprediksi nggak sih? Bisa. Berarti hujan bisa diprediksi nggak? Bisa. Pakai apa sih prediksi? Ada BMKG. BMKG pakai apa sih? Satelit itu berarti menggunakan kecerdasan apa? Kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang kecerdasan artifisial. Kalau kemarin kita belajarnya tentang berpikir komputasionalnya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kecerdasannya. Kecerdasan artifisial. Bu, apa bedanya kecerdasan artifisial sama kecerdasan manusia? Beda nggak? Beda. Apa ya yang membedakan mereka berdua? Nah, hari ini kita akan mencari tahu. Tujuan pembelajaran kita hari ini dalam kecerdasan artifisial ini yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami bahwa kecerdasan artifisial ini bekerja berdasarkan data yang diberikan dan bukan karena sihir. Jadi AI itu bukan sihir ya, tapi mereka belajar mengenali polanya, mengenali data, mengenali apa yang kita berikan. Kalau kita nggak berikan, mereka nggak bakal bisa. Makanya disebut kecerdasan artifisial. Apa yang ingin kita berikan, mereka baru bisa melakukan. Kalau tidak kita berikan, mereka tidak akan bisa. Belum kita beranjak semakin jauh, mari kita sama-sama mencintai negeri ini dengan sangat maksimal. Salah satu caranya yaitu dengan mencintai tanah air kita. Yuk kita sama-sama berdiri, kita tunjukkan lagu dulu Tanah Air. Oke, berdiri. kontribusi negara kita yaitu Indonesia. Asik.
artificial intelligence. Dan ada siapa ini? Ada robot ya? Oh, apa sih katanya tuh artificial intelligence? Apa sih AI itu? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin. Ingat apa? Mesin yang dapat mensimulasikan kemampuan kognitif manusia. Kognitif manusia di sini seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan dan juga menciptakan konten. Itu disebut dengan AI. Jadi mereka diharapkan mampu memiliki kompetensi yang sama seperti manusia. Dengan cara apa? Diberikan data. Siapa yang memberikan datanya? Kita sebagai manusia. Karena ini hanya kecerdasan buatan. Bagaimana cara kerja AI? Cara kerja AI itu disebut dengan input. Ada input, ada proses, dan juga output. Jadi, sebagai manusia nih kita memberikan dulu masukan kepada mesin. Setelah itu, mesin akan memproses apa yang kita berikan, data yang kita berikan. Setelah diproses baru keluar hasil atau disebut dengan output. Contohnya gimana Bu nih? Contohnya, kalian punya mesin cuci? Punya. Kalau misalnya kita pengen baju kita yang asalnya kotor menjadi bersih, kita harus menggunakan mesin cuci. Mesin cuci itu salah satu mesin yang menciptakan, menirukan kemampuan manusia dalam mencuci pakaian, ya. Mesin cuci kita berikan dulu inputnya. Inputnya ini berupa baju kotor. Baju kotor kita ini adalah input. Kita kasihin dulu nih, dimasukin ke mesin cuci. Terus, nah ini teh datanya baju kotor kita. Gitu kan, dimasukin ke mesin cuci. Asalnya pas dimasukin ke mesin cuci, si baju kita itu masih kotor. Diproses nih sama mesin cuci dengan cara kita mengklik tombol start atau diputer ya. Apalagi sekarang mesin cucinya makin canggih. Ya, setelah kita klik start, kita klik mulai, mesin cuci itu memproses. Cuci, dibersihin, dibilas. Keluarlah hasilnya. Apa hasilnya? Baju kita yang sudah menjadi bersih. Tapi, ya. Tips yang akan kita bahas kali ini menggunakan AI. Apa sih yang bakal kita bahas dari kecanggihan AI saat ini? Menurut kalian apa yang saat ini sedang booming dilakukan oleh orang-orang menggunakan AI? Meniru. Apa yang ditiru? Suara? Apa? Muka. Biar gimana mukanya? Biar mirip. Terus? Suara itu ya wajahnya ya. Fotonya kita lagi di Sukabumi, terus tiba-tiba diubah jadi pakai AI. Jadi di mana? Di Jerman, di Paris. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang hits yang akan kita bahas hari ini, ya. Nih, coba perhatikan gambar ini. Kelihatan nggak? Ada gambar siapa ini? Anak dan ibu. Ini gambarnya kelihatan jelas nggak sih? Jelas. Jelas ya? Pernah melihat nggak sosok perempuan yang ada di foto ini? Enggak. Pernah kenal nggak kerudungnya? Warna ya? Ya. Ini adalah Bu Ana. Saat ini. Siapa ini yang di bawah tim sebelahnya? Bu Ana waktu kecil kata siapa? Pernah lihat di mana? Betul, ini adalah Bu Ana. Bu Ana di masa lalu dan Bu Ana di masa saat ini. Dengan kecanggihan AI, Bu Ana di sini kayak lagi ngobrol sama Bu Ana yang di masa kecil. Hei anak kecil, gimana kabar kamu? Itu mungkin kata Bu Ana tuh ya. Di senja. Ini adalah foto Bu Ana saat ini. Ya nggak ini Bu Ana bukan? Ya. Kerudungnya sama nggak kayak tadi? Ini adalah foto Bu Ana zaman dulu. Zaman dulu Bu Ana umur segede kalian belum pakai kerudung ya. Jadi ini adalah foto satu-satunya yang Bu Ana punya. Waktu Bu Ana masih SD. Tangannya lihatin lagi dulu. Rambutnya sebahu. Ini wajah Bu Ana saat ini. Dengan kecanggihan AI, Bu Ana bisa mewujudkan imajinasi Bu Ana dengan data yang Bu Ana berikan. Kepada siapa? AI. AI yang Bu Ana gunakan apa? Gemini AI. Jadi bukan sihir ya. Kepada diri yang
Bu Ana di masa lalu menggunakan kecanggihan AI. Perhatikan ini. Lihat wajah di sini. Siapa ini? Bu Susi sama Bu Susi sama Bu Ana di foto di mana ini? Di Tukisi. Di SDN itu Tukisi, betul. Mi, kamu tahu banget sama SDN itu Tukisi? Suka main ya? Mana? Oh, teman. Oke. Ini Bu Ana dan Bu Susi foto di SDN Pintu Kisi. Nah, sama Bu Ana dimasukin ke Gemini. Kata Bu Ana, oh, pertahankan objek pada foto yang ada di sana dan ubah latarnya menjadi di Mekah. Masya Allah ya. Padahal di fotonya disuruh bumi. Ini adalah kecanggihan AI. Bu Ana perlu nggak sama Bu Susi pergi ke Mekah? Perlu nggak? Perlu ya, benar-benar. Bu Ana perlu ke Mekah untuk ibadah. Tapi kalau cuma sekedar foto, tidak. Ya, cukup di sini. Ganti aja backgroundnya menggunakan Google Gemini. Tapi menurut kalian asli nggak ini? Nah ya, terlihat beda nggak sama foto asli nantinya? Beda ya. Apa yang membedakannya ya? Baju. Ya karena baju Bu Ana di sini mah coklat ya. Bu Susi pakai kerudung hijau. Bu Ana juga masih kurang mirip ya. Wajahnya masih kurang mirip, tapi kalau selewat kayak Bu Ana gitu ya. Jadi jangan ditelek-telek ya. Kalau ditelek-telek ketahuan ini bohongnya. Tapi kalau misalnya sekarang si Gemini ini bisa meniru sangat mirip, menurut kalian bahaya nggak? Bahaya. Sampai misalnya bisa sedetail itu muka Bu Ana diubah sama Gemini. Badannya diubah, wajahnya enggak. Dengan detail ada kamarnya, sayangnya, kira-kira serem nggak? Seremnya adalah ketika si foto ini digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Bu, ini gimana nanti Bu keamanannya? Bu Ana mengupload kepada Google. Ya, Bu Ana memilih foto yang memang menurut Bu Ana ini tidak akan berdampak besar. Jadi jangan sampai kita menggunakan foto-foto yang nanti beresiko besar. Karena Google ini memiliki kelemahan juga. Dia bisa bocor data. Dia bisa menyalahgunakan foto yang kita upload kepada media sosial. Terus jadinya dia bisa membedakan ini foto asli dan foto palsu kalau misalnya orangnya baru sekilas ketemu sama kita. Di dalam Google Gemini, sebenarnya di sini ada gambar bintang. Tandanya kalau ada bintang di sini adalah editan AI dari Gemini. Kalau editan dari platform lain itu nggak ada tandanya. Jadi kalian susah membedakan mana asli dan mana yang palsu. Jadi hati-hati ya. Ini adalah salah satu etika dalam menggunakan teknologi. Kalau kalian senang upload foto, kalian senang upload suara, hati-hati. Suara kalian bisa digunakan oleh siapa saja di alam dunia ini. Dan jangan menyalahkan orang lain. Ya, kalau misalnya nanti foto kalian digunakan, karena kalian sudah menguploadnya dengan sadar kepada internet. Dengan kalian mengupload kepada internet, tandanya kalian sudah memberikan izin. Nih internet, aku kasih foto aku. Kamu boleh menggunakannya sesuai kebutuhanmu. Mungkin seperti itu kalimat-kalimatnya. Makanya sebelum kita mempunyai akun TikTok, akun Instagram, akun WhatsApp, atau akun sosial media lainnya, biasanya kita selalu ada persyaratan dan ketentuan. Betul nggak? Terus kalian suruh mengklik apa coba? Setuju kolom kotak kecil yang ada di paling bawah ya? I agree. Checklist dulu. Kalau udah checklist baru bisa melanjutkan untuk setuju dan melanjutkan ke halaman berikutnya. Kalau kalian tidak mengklik pernyataan persetujuan tersebut, kalian tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Berarti tandanya kalian tidak setuju
mengunduh WhatsApp untuk berkomunikasi saat ini. Maka dari itu bijaklah menggunakan sosial media. Yuk sama Bu Ana tunjukin bagaimana data Bu Ana bisa terbaca di Google. Bu Ana padahal nggak ngupload di Google, tapi Bu Ana punya platform beberapa sosial media. Bu Ana tulis aja di sini ya. Ana Rita Sana. Ya, semua akun Bu Ana muncul di Google. Anak. Bahkan data ibu tentang mengajar di SDN Dewi Sartika oleh kementerian, oleh pemerintah dimunculkan pada Google. Tandanya apa? Setiap kali Bu Ana mengikuti sosial media, Bu Ana menyetujui data Bu Ana diperbolehkan untuk dilihat oleh siapa? Bu Ana mendapatkan beasiswa prestasi ini tahun berapa? Tahun 2015. Bu Ananya aja udah lupa 10 tahun yang lalu. Tapi Google masih ingat dan menyimpan. Mari kita kembali lagi. Hal yang kita pelajari lagi adalah tren vlog begini AI foto studio. Ya. Tren foto begini AI ini, di mana foto studio semakin populer di media sosial. Terus Bu, gimana kalau misalnya kita pengen bikin foto, tapi kita nggak ada fotonya, muncul nggak nanti foto kita? Enggak, kan nggak ada datanya ya. Karena AI itu menggunakan data yang dikumpulkan. Lalu apa bedanya kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia? Kecerdasan artifisial ini tidak memiliki perasaan, nggak punya hati, ya, hanya mengikuti instruksi. Kalau Bu Ana nih kayak gini, tolong buatkan foto saya menjadi seorang polwan, tapi Bu Ana nggak masukin foto Bu Ananya. Jawaban kayak gini gimana ini? Tentu saja, saya bisa membuat foto Anda menjadi seorang polwan. Silahkan unggah foto yang ingin Anda gunakan dan saya akan mengeditnya untuk Anda. Tandanya AI ini butuh ya. AI ini butuh data. Jadi kalau Kanaka pengen bikin foto Kanaka jadi kayak polisi, Kanaka harus upload dulu foto Kanaka. Ya. Terus apalagi Bu yang membedakan AI dengan kecerdasan manusia? AI ini belajar dari data dan program yang diberikan. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau nggak ada datanya kayak gini nggak bisa. Ya, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sementara kita kecerdasan manusia nih yang kalian miliki nih, otak kalian bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Ya, kalau kalian melihat Bu Ana nangis, sedih nggak? Sedih. Kalau robot ngeliat Bu Ana nangis, sedih nggak? Enggak, karena robot nggak punya perasaan. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui sosial media. Bisa memahami konteks yang luas dan bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi. Nah, Bu Ana bakal liatin kalian bagaimana AI belajar tentang data. Perkenalkan, ini adalah AI. Ini adalah robot AI. Dia yang akan mengenali data yang kita berikan. Kita akan memberikan data yang salah pada hari ini terhadap robot AI. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan
AI dengan data yang salah. Boleh, El, kita bantuan sini, klik sama El. Yang salah. Iya, pastiin perintahnya dari teman-teman. Tidak ikan. Biar itu dulu. Tidak ikan. Tidak ikan. Ikan. Ini ikan. Kasih data ikan. Tidak ikan. Tidak ikan. Ikan. El capek. Boleh gantian sama kelompok lain. Boleh langkah maju. Iya. Lanjutin. Oke, datanya udah ada berapa banyak ini? 62. Kita cukup dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya. Sampai. Nih, jalankan. Oke, lihat. Nah, katanya ini bukan ikan. Jadi dibuang. Ya, ini ikan. Oke, katanya ini ikan. Jadi AI-nya salah mengenali data. Kenapa sih AI-nya salah mengenali data? Kitanya salah. Kitanya salah kenapa? Salah ngasih. Salah tuh. Ya, karena kita salah ngasih data, jadi AI ini juga salah. Semakin banyak kita memberikan data, maka semakin hebat AI ini mengenali data tersebut. Ya, jadi kalau kita kasih datanya benar, maka AI juga jadi benar. Jadi AI ini bekerja berdasarkan data. Iya, Pak. Terima kasih. Sekarang ibu mau minta kalian untuk mengamati bersama kelompok. Setelah kalian tahu, oh iya AI itu bekerja berdasarkan data. Kalau datanya salah, AI-nya juga salah. Nah, mari kita mengamati. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompok. Ada 2 foto, ya. Yang satu, foto satu, dua-duanya sama-sama fotonya di makeup. Silahkan diamati bersama kelompok kalian. Lalu didiskusikan. Dan dijawab. Bangunannya beda yang belakang. Perbedaan paling mencolok antara foto asli dan foto hasil AI sudah terjawab? Ya. Manakah foto asli dari gambar yang ditampilkan sudah dijawab? Kalau sudah, kita kocok untuk presentasi. Yang melalui garis finish duluan, dia berarti yang pertama tampil. Alika mewakili kelompok 3 akan melakukan presentasi. Boleh melakukan kelompok 4. Asli foto 2 AI. Oke, siap. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi ini adalah perbedaan foto asli dan foto buatan. Betul. Lihat di belakangnya gedung-gedungnya beda ya.
di foto yang AI mah hasil gambarnya sangat mulus, pencahayaannya sangat bagus. Sementara di foto 1, lihatin, ini adalah kondisi muka secara real. Kalau misalnya kita foto, nggak mungkin kita bisa mendapatkan sudut foto yang sangat sebagus ini. Yang harus kita waspadai dari kecanggihan AI, yang pertama, privasi dan keamanan data. Pengunggahan foto pribadi sangat tidak disarankan karena khawatir bisa disalahgunakan. Selanjutnya, resiko kebocoran data, pencurian identitas digital, serta mengunggah foto wajah dengan resolusi tinggi dapat membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat deepfake. Apa itu deepfake? Ini adalah salah satu kejahatan dalam teknologi. Yang kedua, batasan dan etika pengguna. Konten terlarang. Gemini AI memiliki pedoman ketat terkait konten yang dilarang. Jadi masih dalam skala aman ketika kita mengubah foto menggunakan Gemini AI. Tapi resiko kebocoran data selalu ada. Pelanggaran hak cipta dilarang membuat gambar yang meniru gaya seniman tertentu atau melanggar hak cipta. Lalu memanipulasi wajah orang nyata. Gemini AI sangat membatasi kemampuan untuk memanipulasi wajah yang sungguhan, terutama figur publik atau selebriti, penyebar hoax dan mengisi informasi. Kualitas serta detail fotonya hasilnya tidak sempurna. Kayak tadi foto AI yang ditampilkan oleh Bu Ani. Nama kamu siapa? Tentu saja ya, saya tidak punya waktu lama. Tadi kamu saya memilih rahasia tertentu. Ternyata kamu salah satu pemenangnya. Kamu mendapatkan hadiah 100 juta dari saya, Raffi Ahmad. Bu, ada satu lagi yang Pak Dedi. Sama yang Ronaldo. Email, SMS, dan website palsu dibuat sangat rapi. Tujuannya mencuri data pribadi dan Saya pakai aku di sini. hati-hati kalau mengklik link yang di-share di WhatsApp atau internet. Di fake foto profil wajah cantik bukan pakai AI. Beda sama asli. Ini langkah-langkahnya cara melakukan juga dipakai verifikasi keaslian informasi. Jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan klik. Penggunaan yang aman dan bijak. 1. Gunakan platform resmi. Selalu gunakan platform Gemini AI resmi dari Google. Pilih foto awal dengan bijak. Jika Anda mengunggah foto, pastikan foto tersebut tidak terlalu sensitif atau pribadi. Yang tadi Bu Ana mengupload fotonya tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu pribadi. Transparansi. Saat membagikan hasil foto AI, terutama di media sosial, beritahu audiens bahwa foto tersebut dibuat dengan gangguan AI. Makanya kalau di Gemini fotonya suka ada tanda bintang di bawahnya. Kesimpulannya, prinsip etika, kita harus punya sikap transparansi, akuntabilitas, adil dan non-diskriminatif, serta privacy. Sudahkah kita tahu cara pakainya dengan bijak? Ternyata AI itu pintar, tapi tetap butuh aturan. Yuk kita bahas etika pakai AI bareng-bareng. Etika pertama, jangan pakai AI buat nyontek atau kopas. Belajar itu tetap harus dengan usaha kita sendiri. Etika kedua, jangan asal kasih data pribadi ke AI. Ingat, privasi itu penting banget buat keamanan kita. Etika ketiga, gunakan AI untuk hal-hal baik, misalnya bantu orang tua, bikin karya, atau belajar hal baru. Etika terakhir, ingat ya, AI cuma alat, kita yang harus bijak dan bertanggung jawab memakainya. Jadi, menurut kamu, sudah siap belum kita pakai AI dengan etika? Yuk, pikirin bareng-bareng. Ini yang perlu kalian ingat. AI itu adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini tidak selalu benar. Seperti halnya tadi mendeteksi ikan dan sampah. Jika kecerdasan artifisial
data yang diberikan kepadanya. Seperti halnya tadi kita mencoba memberikan data terhadap AI yang ada di dalam laut, data ikan dan data sampah. Oke ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang sangat baik. Boleh hari ini kita langsung istirahat melanjutkan kegiatan.